Kerajaan Sriwijaya, yang terletak di Pulau Sumatera, muncul pada paruh kedua abad ke-7 sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara dan menjadi pusat perdagangan yang strategis. Meskipun sejarahnya terselimuti misteri, penemuan inskripsi pada tahun 1892 oleh pihak Belanda yang kemudian dibaca oleh ahli bahasa Hendrikken, mengungkapkan bahwa Sriwijaya bukanlah nama raja tetapi nama kerajaan itu sendiri. Penemuan ini mengubah cara pandang para sejarawan dan membawa kembali pengakuan akan kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tahun 682, dengan mobilisasi pasukan dan perbekalan yang signifikan. Izin pertama kali tercatat dalam inskripsi Kedukan Bukit, dan setelah 2 tahun, inskripsi Talang Tuo mengakui nama Srijayanasa sebagai bagian integral dari sejarah. Sebagai kerajaan yang berkembang pesat, Sriwijaya berhasil menyatukan banyak wilayah di sekeliling Selat Malaka, menjadi jembatan utama perdagangan antara timur dan barat. Keberhasilan Sriwijaya dalam perdagangan ditunjang oleh lokasi strategisnya yang menghubungkan jalur perdagangan dari berbagai penjuru, termasuk barang-barang dari Kepulauan Timur, padi dari Jawa, serta rempah-rempah. Inskripsi yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno mencerminkan kebanggaan akan identitas lokal, meskipun saat itu, banyak teks ditulis dalam bahasa Sanskerta. Keberadaan Sriwijaya sebagai kekuatan maritim memungkinkan akses pasar global, dengan sungai-sungai seperti Batanghari dan Musi menjadi jalur transportasi yang efisien untuk barang-barang. Dengan kekayaan yang melimpah dan penguasaan terhadap perdagangan di Selat Malaka, Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat budaya dan agama, meskipun ada tantangan seperti ancaman dari kerajaan lain dan pergolakan internal. Keberhasilan ekonomi dan posisi dominan di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan yang paling berpengaruh dalam sejarah Asia Tenggara, yang seiring waktu tercatat dalam berbagai sumber sejarah dan arkeologi. Di tengah perkembangan Sriwijaya, muncul istilah Wanua-Wanua, yang menggambarkan daerah-daerah independen yang dipimpin oleh para datuk. Di antara para pemimpin ini, Srijayanasa dikenal sebagai pendiri yang membawa pengaruh besar setelah pemindahan pusat kerajaan ke wilayah sekitar Sungai Musi. Peran wanita, terutama dalam masyarakat 3/4 dari Sriwijaya, menjadi signifikan, dengan banyak wanita terlibat dalam aktivitas ekonomi dan sosial hingga menyebar ke wilayah Sumatera, Singapura, Malaysia, dan selatan Thailand. Keberadaan sebuah pusat yang merupakan mandala dengan 15 kerajaan mencerminkan kekuatan dan pengaruh Sriwijaya dalam perniagaan yang diakui oleh dinasti Tiongkok. Bukti kekayaan kerajaan terlihat dari berbagai komoditas yang dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok, termasuk barang-barang berharga seperti gading, air mawar, gula, dan rempah-rempah yang menegaskan status Sriwijaya sebagai penguasa ekonomi. Sebutannya yang berarti Pulau Emas menunjukkan pamor Sumatera dalam mata perdagangan internasional, di mana hasil alamnya seperti timah, kayu gaharu, dan berbagai rempah menjadikan Sriwijaya pusat perhatian. Sebagai kerajaan maritim yang kuat, Sriwijaya justru menghadapi tantangan dari kerajaan-kerajaan lain, terutama saat menghadapi kerajaan Majapahit. Penelitian arkeologis menunjukkan kekuatan Angkatan Laut Sriwijaya yang kuat, seperti terbukti ketika Srijayanasa melancarkan serangan ke wilayah Jawa untuk mempertahankan wilayah. Penemuan menerangkan bahwa rivalitas dengan Taruma, yang telah berkuasa sejak abad ke-5, berkontribusi pada ketegangan di antara keduanya, hingga akhirnya Sriwijaya harus berhadapan dengan pengaruh baru dari Kerajaan Medang di Jawa. Masuk ke abad ke-8, pengaruh Sriwijaya diperkuat kembali dengan ekspansi wilayah ke Thailand Selatan berlandaskan dari Prasasti Legor. Di zaman ini, Sriwijaya secara resmi menjadi salah satu superpower di Asia Tenggara. Seiring dengan itu, nama Balaputradewa muncul sebagai salah satu raja terkenal dan dikenang karena kontribusinya di Universitas Nalanda di India serta jalur diplomasi yang ketat dengan Tiongkok. Keterlibatan Balaputradewa dengan berbagai institusi pendidikan menguatkan posisi Sriwijaya sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan pada masa itu. Walaupun jejak sejarah setelah Balaputradewa tidak begitu jelas,
Sumber sejarah dari zaman dinasti Song di Tiongkok menyebut bahwa Sriwijaya terus mengirimkan utusan dalam jumlah yang banyak, menandakan adanya interaksi yang berkelanjutan dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami perubahan dalam kepemimpinan, pengaruh dan kehadiran Sriwijaya di peta dunia internasional tetap signifikan. Sriwijaya merasa terancam dengan kebangkitan Jawa, yang juga memanfaatkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok untuk menjaga arus perdagangan. Terjadi persaingan sengit antara kedua kekuatan ini, yang akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka di abad ke-10. Dalam periode ini, prasasti Anjuk Ladang dari Jawa mencatat serangan oleh Malaya ke pusat kekuasaan Medang di Jawa Timur, sementara traveler Arab Al-Masudi menyebut Sriwijaya sebagai negara kaya dengan kekuatan militer kuat. Menanggapi serangan tersebut, penguasa Medang Empu Sindok membangun sebuah tugu atau Jayastamba untuk merayakan kemenangan mereka. Namun, pada tahun 992, Jawa kembali melakukan serangan ke jantung Sriwijaya, dipimpin oleh penguasa Medang Dharmawangsa Teguh. Akibat konflik yang berkepanjangan, Sriwijaya berupaya membangun aliansi strategis dengan Tiongkok dan India untuk menghancurkan Medang. Penyebutan pembangunan vihara oleh Raja Cundamaniwarmadewa untuk memperpanjang usia kaisar menunjukkan upaya memperkuat hubungan dengan kekuatan luar. Konflik semakin intensif ketika pada tahun 1016, pernikahan antara Putri Dharmawangsa Teguh dan Pangeran Bali dimanfaatkan untuk merayakan kekuatan. Namun, keadaan berbalik ketika serangan oleh Cundamaniwarmadewa dan Marawajayotungawarman mengakibatkan kehancuran Medang, yang dikenal sebagai Mahapralaya. Sriwijaya, di bawah pimpinan Marawajayotungawarman, semakin mendominasi Kepulauan Barat, termasuk Sumatera dan Semenanjung Malaya, serta menjalin pengaruh dengan dinasti Keling yang mengakui kedua raja sebagai keturunan mereka. Tuduhan bahwa Sriwijaya merekrut bajak laut muncul seiring kekhawatiran akan pengendalian perdagangan. Meskipun terdapat sumber-sumber seperti teks Tiongkok yang menyebutkan serangan terhadap kapal yang tidak melakukan pelabuhan, kejelasan tentang dukungan bajak laut masih samar. Pada masa kejayaannya di antara abad ke-7 hingga ke-10, Sriwijaya seharusnya berfokus pada penanganan bajak laut ketimbang menjadi bagian dari praktik tersebut. Sriwijaya berusaha memastikan keamanan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Selat Sunda, yang berdampak langsung pada kekayaan kerajaannya. Terdapat spekulasi bahwa Sriwijaya, sebagai kerajaan yang kuat, mungkin memiliki niat untuk memeluk Islam dan bahkan mengirim surat kepada Khalifah. Sejak berdiri pada abad ke-7 hingga hancurnya pada 2007, Sriwijaya dikenal dengan gaya arsitektur Buddha yang megah, mengindikasikan kekayaan yang tidak hanya bersumber dari perdagangan tapi juga dari pengendalian rute ziarah Buddha. Banyak tokoh Buddha besar yang pernah berkunjung ke Sriwijaya, menambah reputasi sebagai pusat penyebaran ajaran Buddha. Situs-situs seperti Muara Takus dan Biaro Bahal menjadi saksi peradaban yang megah, sementara kompleks Candi Muaro Jambi diakui sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Namun, masih ada ketidakjelasan mengenai lokasi pasti ibu kota Sriwijaya. Beberapa sejarawan mengemukakan bahwa pusat kerajaan ini bisa jadi berada di Kedah, Muara Takus, atau bahkan Jawa, namun saat ini banyak yang menganggap Palembang sebagai pusat pemerintahan. Ada dugaan bahwa Raja Sriwijaya berniat untuk mengadopsi Islam, dengan mencatat permohonan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 718. Di dalam permohonannya, Raja Indrawarman meminta seorang ulama untuk datang ke Sriwijaya dan mempelajari agama itu. Namun, argumen mengenai hubungan ini diperdebatkan karena referensi sejarah yang seringkali ambigu. Sumber-sumber kuno, termasuk prasasti dan catatan Tiongkok, tidak menunjukkan nama Sri Indrawarman dalam konteks yang kuat, dan nama kerajaan itu sendiri tidak pernah disebut sebagai Al-Hind, meskipun ada kesamaan dengan deskripsi yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketertarikan raja untuk menjalin hubungan baru, pengakuan sebagai Raja Sriwijaya tetap menjadi identitas yang kuat di mata dunia luar.
Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang lebih fokus pada ajaran Buddha dan tidak menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap agama lain, meskipun terdapat usaha untuk memperluas hubungan dengan Islam. Di bawah kepemimpinan para raja, seperti Balaputra Dewa yang mendanai pembangunan asrama untuk Universitas Buddha di Nalada, mencerminkan komitmen terhadap agama tersebut. Namun, catatan mengenai hubungan Sriwijaya dengan Khalifah kurang memiliki dasar sejarah yang jelas, sehingga kisah surat yang ditujukan kepada Khalifah dianggap lebih sebagai alusi sastra ketimbang fakta. Pada abad ke-11, Sriwijaya mengalami perubahan penting ketika menjalin aliansi dengan Kerajaan Chola dari India Selatan, yang meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya. Sayangnya, pilihan untuk bersekutu dengan Chola tampaknya menjadi langkah yang keliru. Penguasa Chola, Maharaja Raja-Raja Jai, berhasil menaklukkan banyak pulau, dan keturunannya, Rajendra Kolai, mendapati Sriwijaya sebagai ancaman utama ketika mencoba memperluas wilayahnya. Dari 1017 hingga 1025, serangan terhadap Sriwijaya mencapai puncaknya, dengan menangkap Raja Sangrama Wijayo Tungawarman yang menandai awal dari kebangkitan keruntuhan Sriwijaya. Keruntuhan Sriwijaya membuka jalan bagi kebangkitan kekuatan lain di wilayah tersebut, seperti Kerajaan Dharmawangsa yang menjadi penerus di Jawa. Pasca Sriwijaya, Jawa mulai mengambil alih dominasi di Nusantara, dikenal dengan kekayaan yang membuatnya diakui oleh sumber-sumber sejarah Tiongkok. Di sisi lain, bekas teritori Sriwijaya mengalaminya kejatuhan ketika kekuatan baru, seperti Dharmasraya, muncul dengan rajanya Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa. Meskipun memiliki kekuasaan di wilayah barat dan di semenanjung Malaya, kekuatan maritimnya menurun dan kelompok perompak mulai merajalela. Pada akhir abad ke-13, hubungan antara Jawa dan Sumatera semakin rumit, di mana penguasa Singhasari, Maharaja Kertanagara, dianggap sebagai penguasa yang mengirimkan simbol persahabatan berupa patung. Namun, posisi ini juga menandakan dominasi, dan ketegangan antara keduanya terus berlanjut hingga berbagai konflik memicu kehancuran bagi kedua belah pihak. Ketika patung dikirimi, kerajaan Singhasari hancur karena pemberontakan, menciptakan siklus ketidakstabilan yang terus berulang antara kedua pulau. Dengan demikian, pertemanan antara Jawa dan Sumatera yang semula diharapkan justru terhambat oleh ambisi teritorial masing-masing. Memasuki abad ke-14, catatan dari dinasti Ming di Tiongkok menunjukkan bahwa Sumatera tidak lagi bersatu seperti pada masa Sriwijaya. Wilayah-wilayah kecil yang tersisa kemudian dikuasai oleh Kerajaan Majapahit, penerus Singhasari, yang tercatat dalam Kakawin Nagara Kertagama. Pada tahun 1347, Aditya Warman, pejabat tinggi Majapahit, berhasil membebaskan Dharmasraya yang diduga berpindah pusat kekuasaannya ke Pagaruyung atau Suruaso. Aditya Warman menunjukkan ambisinya dengan mengukir inskripsi baru pada patung Amogapasa yang dibawa dari Jawa, menyamakan dirinya dengan raja-raja sebelumnya. Meski Majapahit masih berkuasa, mereka kemudian mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 1377, meminta dukungan dari Kaisar untuk mengembalikan gelar Sriwijaya. Namun, berita ini mengundang reaksi keras dari Majapahit yang segera menghancurkan kerajaan-kerajaan Melayu di semenanjung Malaya. Pada akhir abad ke-14, kemajuan peradaban klasik Sumatera mulai memudar, dan satu abad kemudian, Majapahit juga mengalami kemunduran. Sriwijaya, yang pernah menguasai wilayah barat kepulauan, perlahan-lahan terlupakan dalam ingatan kolektif masyarakat, hingga ditemukannya kembali oleh orang Prancis, CDS, pada tahun 1945. Dalam konferensi BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Ir. Soekarno menekankan bahwa sejarah Indonesia hanya memiliki dua kekuatan besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit, yang menjadi contoh bagi calon negara kesatuan Indonesia yang akan terbentuk. Refleksi tersebut memunculkan kesadaran bahwa meskipun nenek moyang pernah terlibat dalam pertempuran untuk kekuasaan, kita sebagai generasi sekarang harus lebih bijaksana dalam menjalin kehidupan bersama, serta berfokus pada kerjasama dan kemajuan. Sudah saatnya melepaskan perasaan tribal,
perbedaan agama, dan semua penghalang yang memisahkan kita. Untuk maju sebagai satu kesatuan, persatuan harus menjadi harga yang tetap.